Assalamualaikum, selamat siang. Masya Allah, tabarakallah. Bertemu lagi kita di video kita kali ini. Dan pastinya masih bersama saya, Wilda, dan juga Lunanya. Dan juga ada Hasan. Dan kita bertiga ini mau bercerita seperti biasa ya. Kita masih mengikuti challenge. Dan gak kerasa kita udah di hari yang ke-7. Jadi kita masih dalam keadaan bersemangat dan pastinya masih sehat semuanya. Mudah-mudahan ya teman-teman dimanapun berada di kesempatan kali ini, Auli doakan tetap masih dalam lindungan Allah dan pastinya masih tetap bersemangat menjalani aktivitas. Iya benar. Iya benar banget. Kalau misalnya nggak sehat kita bakalan sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya nggak bisa ngapain. Iya Hasan. Iya ada Hasan di sini juga dalam keadaan sehat. Dan kita mau cerita apa nih hari ini? Cerita apa? Kita ambil bukunya dulu. Nih kita mau bercerita buku masih tentang ada Rasulullah di rumah kami, yakni Aku Senang Bersabar. Nah, kita harus sabar. Ya, kita harus sabar dan pastinya sabar ini adalah salah satu sifat yang sangat-sangat baik, yang terpuji dan pastinya membawa kita dalam kebaikan. Dan kenapa kita harus sabar? Dalam cerita ini akan Bunda Wida bacakan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap menyaksikan video kami dan pastinya kami akan kembali setelah dibacakannya buku ini. Oke, don't go anywhere. Iya, jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Buku yang sangat bermanfaat sekali, yang memberikan contoh kepada anak-anak kita bagaimana harus bersabar, seperti itu ya. Karena buku ini menerangkan, mempraktekkan sifat dan akhlak Rasulullah SAW. Bertemu dengan hadis ya, hadis riwayat Muslim. Perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Jika tertimpa kesenangan dia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Jika tertimpa musibah dia bersabar dan sabar itu baik baginya. Seperti itu ya. Bagaimana ceritanya? Sahabat, pada kesempatan kali ini dia dibelikan sepeda baru oleh Abah dan pastinya dia senang sekali dan ingin segera ya bisa menggunakan sepedanya dengan baik. Dan bisa bermain sepeda seperti itu. Tapi karena dia baru memiliki sepeda yang dibelikan oleh Abah hanya berpesan kalau misalnya abang itu main harus berhati-hati. Dan sahabat pun sambil tersenyum ya ke arah Abah, dia bilang, "Siap bah," seperti itu ya. Nah, setelah latihan, sahabat naik ke sepedanya. Beberapa jam selang kemudian dia akhirnya bisa membawa sepedanya di lingkungan rumah ya. Dan di perjalanan seperti itu akhirnya karena dia belum bisa mengayuh sepeda dengan benar, dia jatuh dari sepedanya. Pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasain jatuh dari sepeda? Aduh, gimana tuh rasanya, pasti sakit banget ya. Tapi sahabat, kali ini karena dia belum bisa mengendarai sepedanya dan dia akhirnya terjatuh dan kakinya pun terluka. Aduh, sakit sekali ya. Nah, dengan terpincang-pincang kakinya menuju ke rumah dan akhirnya disambut oleh Abah, dan sepedanya juga ditinggalkannya karena jatuh ya. Akhirnya dia berjalan menuju rumah dan Abah pun menanyai, "Kenapa abang kok bisa terjatuh?" Seperti itu ya. Nah, sambil mengobati lukanya, Sabas dan Abah saling bercerita kenapa apa yang terjadi, seperti itu ya.
abang jatuh, abang nggak suka naik sepeda gitu ya, kesel dia karena terjatuh dari sepeda. Terus abah pun katanya dulu pernah main sepeda terus jatuh, tapi abah sabar dan terus latihan dan akhirnya abah bisa naik sepeda gitu. Terus katanya abah kepada Sabas ya, abah ingin seperti Rasulullah yang selalu sabar saat belajar, saat beribadah, dan saat bekerja seperti itu. Kemudian Sabas akhirnya tersenyum dan luka kecil di kakinya diobati oleh Abah ya. Setelah itu dia pun kembali latihan naik sepeda. Dan katanya Sabas kali ini dia harus sabar ya. Sabar dalam belajar latihan naik sepeda seperti itu. Jadi apapun yang kita hadapi kita harus sabar gitu ya. Walaupun jatuh bangun lagi ya, kayak kehidupan seperti itu ya. Oke, cerita kita kali ini Masya Allah Tabarakallah, mudah-mudahan bersabar kita kali ini dalam menjalani hari-hari ya. Kalau misalnya lagi ada dalam keadaan sakit, semoga sabar dengan sakitnya, musibahnya sabar dengan musibahnya, seperti itu. Oke, tetap bersemangat menjalani hari-hari pastinya. Seperti itu cerita kali ini, semoga bermanfaat ya. Seru sekali ya. Ya, seru banget ya ceritanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, dan juga ibu-ibu yang masih semangat membacakan buku kepada anak-anaknya. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa bersabar ya dalam keadaan apapun. Ya, benar banget. Dalam keadaan apapun, dalam susah ataupun kita dalam senang, kita harus bersifat sabar karena segala ujian itu datang dari Allah dan pastinya akan membuat kita menjadi hamba yang lebih baik lagi ya. Segala ketetapan yang telah diberikan oleh Allah kita harus sabar karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke lah, kalau gitu aku harus sabar. Iya, sabar apapun, dalam bentuk apapun kita harus sabar ya. Nggak boleh emosian, terus juga nggak boleh mengeluh, nggak boleh keluh kesah seperti itu. Oke lah, jadi kita harus sabar ya. Iya, harus benar, kita harus sabar walaupun kita dalam keadaan di tertimpa musibah atau banyak masalah seperti itu, dan kita selalu harus memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk seperti itu. Oke, demikian dulu video kita kali ini dan cerita kita kali ini. Besok kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya dengan cerita yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment ya video ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik, dan jangan lupa ikuti terus ya video kita. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.